Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Yohana, saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4. Dan sekarang saya berkuliah di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya membuat video ini atas dasar tugas dari mata kuliah Administrasi Pendidikan yang diampu oleh Ibu dosen, Ibu Helena Lis, MPD. Nah, saya di sini akan memaparkan sedikit tentang hakikat administrasi pendidikan. Apa saja sih poin-poin yang ada di dalam hakikat administrasi pendidikan itu? Berikut akan saya paparkan. Keep for watching. Hakikat administrasi pendidikan. Apa saja sih poin-poin yang ada dalam hakikat administrasi pendidikan? Nah, yang pertama yaitu pengertian administrasi pendidikan. Yang kedua, dasar-dasar administrasi pendidikan. Yang ketiga, fungsi dari administrasi pendidikan. Yang keempat, ruang lingkup administrasi pendidikan. Yang kelima, prinsip-prinsip administrasi pendidikan. Dan yang terakhir yaitu tujuan dari administrasi pendidikan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengertian administrasi pendidikan. Menurut Hadari Nawawi, administrasi pendidikan itu adalah serangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama oleh sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan dalam lingkungan tertentu, terutama berupa lembaga pendidikan formal. Namun, menurut Ngalim, ia mengemukakan bahwa administrasi pendidikan ialah segenap proses pengetahuan dan pengintegrasian segala sesuatu, baik personel, spiritual, maupun material, yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan bersama. Nah, jadi dari beberapa definisi yang telah dikemukakan tadi dapat disimpulkan nih bahwa administrasi pendidikan adalah keseluruhan atau segenap proses dalam bidang pendidikan dengan pengendalian kerjasama dengan mendayagunakan semua fasilitas baik personel, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, yang kedua yaitu dasar-dasar administrasi pendidikan. Suatu administrasi pendidikan akan dapat berjalan dengan baik dan berhasil mencapai tujuannya apabila ia memiliki dasar-dasar yang tepat. Nah, dasar dalam hal ini pada hakikatnya itu adalah suatu kebenaran yang bersifat fundamental yang dapat dijadikan pedoman dan landasan yang tepat untuk bertindak. Nah, jadi kesimpulannya, dalam lingkup dunia pendidikan itu, dasar dalam administrasi pendidikan itu digunakan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi seorang administrator untuk mendapatkan sukses dalam tugasnya. Nah, poin yang ketiga yaitu fungsi administrasi pendidikan. Fungsi dari administrasi pendidikan ini yang pertama perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning ini adalah suatu aktivitas yang memikirkan dan memilih suatu rangkaian tindakan-tindakan yang tertuju pada tercapainya maksud-maksud dan tujuan pendidikan. Nah, adapun yang kedua yaitu pengkoordinasian atau organizing. Pengkoordinasian atau organizing ini adalah suatu aktivitas yang menyusun dan membentuk hubungan-hubungan sehingga terwujudlah kesatuan usaha dalam mencapai maksud-maksud dan tujuan-tujuan pendidikan. Fungsi yang ketiga yaitu pengkoordinasian atau coordinating. Koordinasi adalah aktivitas yang membawa orang-orang, material, pikiran-pikiran, teknik-teknik, dan tujuan-tujuan ke dalam hubungan yang harmonis dan produktif agar ia dapat mencapai suatu tujuannya. Nah, yang terakhir dari fungsi administrasi pendidikan ialah komunikasi. Komunikasi dalam setiap bentuknya ialah suatu proses yang hendak mempengaruhi sikap dan perbuatan-perbuatan orang-orang dalam struktur organisasi. Nah, kita akan bahas poin yang keempat yaitu ruang lingkup administrasi pendidikan. Ruang lingkup administrasi pendidikan ini dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok administrasi material. Administrasi material adalah suatu kegiatan administrasi yang menyangkut bidang-bidang materi atau benda-benda. Nah, contohnya itu seperti ketatausahaan sekolah, administrasi keuangan, dan lain-lain. Nah, adapun kelompok yang kedua yaitu administrasi personel. Administrasi personel ini di dalamnya mencakup administrasi personel kepada guru, pegawai sekolah, dan juga administrasi peserta didik. Nah, adapun kelompok dari ruang lingkup administrasi yang terakhir yaitu administrasi kurikulum. Menurut Sauri, administrasi kurikulum itu yang mencakup di dalamnya suatu penyusunan kurikulum, pembinaan kurikulum, pelaksanaan kurikulum. Seperti contohnya pembagian tugas mengajar pada guru-guru, penyusunan silabus, dan lain sebagainya. Nah, berlanjut ke poin yang kelima yaitu tentang prinsip-prinsip administrasi pendidikan.
Prinsip. Prinsip itu merupakan sesuatu yang dibuat sebagai pegangan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Purwanto, di antara prinsip-prinsip administrasi pendidikan antara lain yang pertama yaitu adanya SDM atau sumber daya manusia. Yang kedua, adanya tugas atau fungsi yang harus dilaksanakan, maksudnya ada sebuah kerjasama dari sekelompok orang tersebut. Yang ketiga, adanya penataan atau pengaturan dari kerjasama tersebut. Dan yang keempat yaitu adanya non-manusia seperti peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dan yang harus ditata. Nah, ada pun poin yang terakhir yaitu tujuan dari administrasi pendidikan. Tadi kan kita sudah membahas tuh ya, apa saja sih hakikat-hakikat yang ada dalam administrasi pendidikan, mulai dari fungsi administrasi pendidikan, dasar-dasar administrasi pendidikan, prinsip-prinsip administrasi pendidikan, dan lainnya. Nah, semua itu bertujuan untuk menentukan keberhasilan dalam penyelenggaraan sekolah. Contohnya, sekolah mempunyai fungsi untuk mencapai efektivitas produksi, yaitu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntunan kurikulum. Nah, dalam pencapaian tujuan tersebut, kita itu harus dilakukan usaha seefisien mungkin, yaitu menggunakan kemampuan dana dan tenaga seminimal mungkin, tetapi memberikan juga hasil sebaik mungkin, sehingga lulusan tersebut dapat melanjutkan ke tingkat berikutnya, dan ia pun dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang baru. Dan selanjutnya, lulusan ini akan mencari kerja pada perusahaan yang memberikan kepuasan kerja kepada mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.